بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, sila tiang ngiring kepada bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing icanin tiang pulungguh senamian kesempatan berupa usia dan kesehatan. Dan tentunya kita berharap semoga di sisa usia kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan sebagai bekal terbaik kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini nebau jadi salah sopok nilai tambah persiapan ta untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh napi pun jua sita gawe lek bon dunia niki pasti ginta pada rasaan ya, ginta pada dait hasilnya, sehingga bagus yang kita kerjakan, bagus yang akan kita dapatkan, buruk yang kita kerjakan, buruk pula yang akan kita dapatkan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menapaki jalan majlis-majlis ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ino si tapalik ya, ino si taharapang angkun ta si hadir le setiap malam Sabtu dan malam Selasa le pengajian te le Masjid Jami' Darussalam ini. Mungkin kita tidak sepenuhnya percaya akan amalan kita si gawe te sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum merasa cukup dengan ibadah solat yang kita lakukan setiap harinya. Mungkin puasa te endah kadang-kadang jarang ya, Senin Kamis. Puasa Ramadan pun terkadang kita masih merasakan banyak yang kurang di dalam diri kita. Nah, mana-mana ongkun ta hadirin majlis ilmu sugul lekan balenta menghadiri majlis-majlis ilmu niki nebau menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala nyelamatan tiang pulungguh senamian di hari kemudian, sehingga kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba yang memperoleh keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun bada ajar tiang pelungguh senamian melalui syariat Islam yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wariskan kepada kita. Dan sungguh dengan syariat Islam nika akan memberikan jaminan kebahagiaan, kemuliaan bagi siapa saja yang secara totalitas meyakininya dan mengamalkannya. Maka sebagai ungkapan terima kasih kita atas dihadirkan sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini, dan kita termasuk di antara bagian
orang yang beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana orang-orang yang mempercayai mengimani baginda Rasul yang mulia tentunya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang dulu ditangisi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulu dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lesopo riwayat hadratal muhtaramin rahimakumullah, itu kisahnya baginda Rasul yang mulia pernah menangis, ya, pernah menangis dan meneteskan air mata. Nah, air mata beliau itu membasahi janggut beliau, sampai bertanya mertua beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Duhai Muhammad, apakah yang menjadikan engkau menangis? Apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Baginda Rasul menjawab, "Aku rindu." Ya, mendengar jawaban baginda Rasul seperti itu, Sayyidina Abu Bakar bertanya kembali kepada baginda Rasul yang mulia, "Kepada siapa engkau rindu, duhai ya Rasul?" Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Aku rindu kepada saudaraku." Nah, ketika baginda Rasul menjawab kerinduannya, ungkapan kerinduan beliau kepada saudaranya, ya, lalu seketika itu para sahabat bersahutan ingin menghibur baginda Rasul dan ingin memperjelas keberadaan para sahabat pada waktu itu di samping baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Duhai ya Muhammad, duhai ya Rasulullah, bukankah kami semua yang ada di sampingmu ini adalah saudaramu?" Ya, baginda Rasul menjawab, "Tidak." Ternyata semua sahabat yang hadir pada waktu itu Rasulullah katakan bukan sebagai saudara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika baginda Rasul mengatakan kalian adalah bukan saudaraku, lalu para sahabat menjawab, "Lalu siapa yang kau maksud dengan saudaramu, duhai ya Rasul? Bukankah kami setiap hari bersama dengan dirimu? Bukankah kami selalu siap membela agamamu, memperjuangkan dirimu, mengeluarkan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu yang kami miliki untuk agamamu? Lalu engkau tidak akui sebagai saudaramu?" Baginda Rasul mengatakan, "Tidak, kalian itu bukan saudaraku, akan tetapi kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan itulah saudaraku, dan saudaraku ialah mereka yang hidup setelah diriku meninggal dunia. Setelah aku tidak ada di muka bumi ini, mereka hadir di muka bumi ini, mereka hidup di muka bumi ini, lalu mau beriman kepadaku dan mengikuti segala macam bentuk ajaranku." Itulah ternyata yang ditangiskan manusia-manusia yang menyebabkan berlinangnya air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, 14 abad jarak hidupnya kita dengan baginda Rasul yang mulia, 1400-an tahun perbedaan hidupnya kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hari ini, meskipun kita tidak bisa berjumpa dengan Rasul, meskipun kita tidak pernah melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman, percaya kepada baginda Rasul yang mulia, dan mau melakukan, menjalankan dari apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa. Harus mina ita bersyukur, karena orang-orang yang seperti tiang pulung niki dulu pernah menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Baunya bapang, berlinangnya air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang seperti kita ini adalah orang-orang yang dulu sangat dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kangen baginda Rasul yang mulia tipak tiang pulungguh senamian, maka kita sekarang harus bisa membalas kerinduan baginda Rasul yang mulia tipak tiang pulungguh senamian. Kalau baginda Rasul dulu pernah menangis, meneteskan air mata sampai membasahi janggut beliau, nah itu apa sih sadente apa yang sudah kita berikan kepada baginda Rasul yang mulia sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Ya, kalau beliau dulu pernah
menangis berderai air mata. Nah, naka ita tabuktian ongkun diri ita ini termasuk di antara manusia yang dulu pernah dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya ialah salah satu di antaranya menghadiri majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena melalui majlis-majlis ilmu si mara angkun hadirin tiang pelungguh senamian le Masjid Jami' Darussalam niki, insyaallah di tempat ini kita akan mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita akan berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Le tempat niki insyaallah kita akan diperdengarkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengamalkan lekan nabi simute le tempat niki, maka yakinlah tiang pelungguh senamian akan termasuk di antara orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat baginda Rasul yang mulia, dan semoga kita kelak termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan anugerah berjumpa dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, kebiasaan ta le kalam Sabtu le kalam Selasa le masjid niki ba'da salat maghrib, ya, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah nabi si gawe te di setiap majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, ya, liembe pengajian ini diadakan jarak antara ba'da maghrib sampai isya, ternyata ada keutamaan tersendiri di sana. Sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Thauban, dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul pernah bersabda, engkul kegiatan si gawe temer lekam si mangkin niki, baginda Rasul bersabda, man i'takafa nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjid jama'atan lam yatakallam illa bi salah wal Qur'an wa qiraatul Qur'an kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yubniya lahu qasran fil jannah. Ya, barang siapa yang beriktikaf, ya, ma bainal maghrib wal isya, i'tikaf itu dilakukan antara waktu maghrib dan isya, persis seperti apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, fi masjid, di dalam masjid, ya. Nah, jama'atan, berkelompok, ya, dan ramai-ramai, ya, lam yatakallam illa bisalah, dia tidak mengeluarkan kata apapun kecuali dengan salat. Tadi sudah kita salat. Wa Quran, dan dia membaca Al-Quran, ya. Nah, itu yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Dia tidak mampu membaca Al-Quran, lalu dia mendengarkan ayat-ayat Allah di sana. Kana haqqan 'ala Allah ta'ala, maka dia memiliki hak atas Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibangunkan baginya kerajaan di dalam syurga. Ya, ini keutamaan dengan i'tikaf di masjid, keutamaan dengan i'tikaf dengan menghadiri majelis ilmu di setelah salat maghrib, jarak antara maghrib dengan isya, ya. Maka usahakan setiap kalam Sabtu, setiap kalam Selasa, atau kalam apapun yang kita hadiri di majelis-majelis ilmu, jarak yang di mana, ya, pengajian ini diadakan ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, usahakan niatnya akan balik ini i'tikaf, ya, datang tino untuk i'tikaf. Salat berjamaah kita di sana, lalu kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Kita isi dengan salat sunat,
kita isi dengan qiraatul Quran, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang datang daripada guru-guru kita. Dia tulang raus dengan menggunakan pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Dia tulang rausang apa-apa, dia tulang rausang urusan dunia. Ya, lihat tempat ini, maka bagi orang yang melakukan pekerjaan seperti itu berhak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan istana atau kerajaan di dalam syurga. Bayangkan hadratal muhtaramin rahimakumullah, di dunia adalah kita kumpulan kepeng apa temu mina dasar balik bro dasar dua ya leman butang tembok kena ulah malah kita kumpulan modal bertahun-tahun apa temu mina balik beli anak pira seer 10 meter kali 10 meter kali 10 meter lelah itu begawian sampai putih bulu otak teh sampai kepak nanti dia tebuleka silah tebegawian apa temu mina apa temu mina balik mana-mana seer ya. Coba silalah te begawian lah te berusaha apa temu kita balik apa tebu nempatin balik di atas dunia ini. Di akhirat kelak enggak tanggung-tanggung, bukan rumah seara, bukan rumah 2 ara, bukan rumah 5 ara yang Allah akan berikan kepada pelungguh semuanya, tapi istana yang dimana istana itu lengkap ya. Wah pelungguh dan kita istana kepresidenan ya, istana ini ya, istana pernah pelungguh dan kita istana Raja Saudi lakas gunung pepes saja mak gunung terus tu tanah mina istana ya, si Arab istana lengkap dengan fasilitas ngumbe ke belele sareng istana ini ya. Nah istana itu nanti akan diberikan, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memanfaatkan waktunya antara maghrib dengan isya. Itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka jangan pernah malas untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Lamun sekiranya bilang kelam tak majlis ilmu antara maghrib dan isya itu, bilang kelam hadirinnya ini ya, terkejar ini janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Namun Rasulullah berbahasa daripada mereka makin terjanji dengan kepeng misalkan ya Pak Ukur ya, berbahasa dia tiang Ustaz lama tebuk proyek tenang pokoknya wah 1 juta untuk sida misalkan seperti itu, maka proyek hilang encep umpamana aranja manusia itu yang nongkona kadang-kadang lupa, kadang-kadang pura-pura lupa. Nah, ngono modelnya. Sehingga apa? Rentan saran manusia ini dia istiqomah raosna. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam punya gelar apa? Salah satu di antara gelar baginda Rasul adalah apa? Siddiq. Nabi makna siddiq jujur. Yang kedua apa? Amanah. Jadi Nabi si genta mau ino wah sade. Itu namanya amanah. Dek nolak ngurangin bagian. Ya. Kadang-kadang itu manusia ino girana ngurangin, girangna ngelebihin. Lamun arak dengan nyodok kepeng, kadang-kadang kurang si datang. Menungkuna. Lamun dengan nyodok kepeng. Lamun arak dengan nyodok raos, nyodok cerita, itu kadang-kadang lebih. Yang menungkuna manusia. Lamun dengan nyodok kepeng biasanya kurang. Namun dengan nyodok rawas biasanya lebih. Ini si geram dan besual. Kepeng dengan 1 siu, si datang si 20 yu, mbe 10 yu, upate beratong. Ya. Cerita kadang enggak sekek ceritanya si dengan disampaiana jadi 2. Ya pada geram besual dengan ini, geram lebih hang rawas. Ya tak keren dah jadi manusia ngono. Kuna. Deh. Nah, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia pas wah. Nabi si datang ino wah. Pada malaikat Jibril, pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril wah korupsi malaikat Jibril itu. Ya. Lamun seayat suruhna sampean si Allah Subhanahu wa taala, seayat wah sampean tiba baginda Rasul.
telung dasa juz dekan Al-Quran sampai si perintahana si Allah telung dasa juz masih nyampe tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia perlu ada khawatir Al-Quran ya yang datang dari Allah, wahyu Allah yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nulak ngorap siangnya si malaikat Jibril pas wahyu ini dia ada Quran yang lebih ya. Nah ini dia. Jadi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, maka berbeda baginda Rasul dengan diri kita. Beliau punya sifat siddiq arana, jujur. Ya, dan apa yang disampaikan melalui lisan-lisan para sahabat insyaallah gintadayit laun li akhirat. Ya, gintadayit laun. Nah, ia tak ujian beratnya dan sejari manusia. Kumbena apa kadang-kadang males. Karena dia penggitan, upak ni teman penggitan. Dia teman penggitan. Ya. Coba kalau umpamana ya, ada seorang yang bikin sayembara, misalkan beliau ni Pak Ukur ya, nolok pamflet di masjid. Nabi yang kata Pak Ukur, saya datang di Pak Balengku, si indek naman subuh, ya, si paling juru datang, gina mau 1 juta. Si paling juru datang, si indek naman datang waktu subuh atau taruhlah jam 4 misalkan. Saya datang di Pak Balengku jam 4 ya, gin mau kepeng 1 juta. Sebar lekan WA, sebar lekan Facebook pengumuman sing ngene ong kunino. Kira-kira ngumbe ong kun teu nyikapin pengumuman sing ngene ong kunino. Hah? Kira-kira jam 4 perok kah balena Pak Ukur datengin teh. Penuh kumbena arak kepeng gin temu kan, arak kepeng gin temu 1 juta ya. Ayo kalau nggak percaya buktikan besok, ayo berani sekarang janji depan jamaah ya. Sisi datang coba balik pelung udah jemaah jam 3 insyaallah dah akan ngantok-ngantok cigah ibu-ibu nih, cigah bapak-bapak nih kumbena karena arak kepeng 1 juta gin teh mau si nyampeang ini karena saya Pak Ukur. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebihan jenis ada itu, lebihan jenis ada itu, dan diumumkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rak'ata al-fajri, 2 rakaat si gawena ya, si sopo umat, si sopo panjak rakaat al-fajri, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh bagi setiap manusia khairum minad dunya wa ma fiha, lebih belek gina mau ketimbang dunia ini kenca seisina. Pengumuman sudah jelas dari 14 abad yang lalu. Pengumuman itu disampaikan oleh siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau ingin mengatakan apa kepada kita? Nih Allah berpesan, saya datang di Pak Masjid solat 2 rakaat doang sebelum subuh, gina sadai apa? Gina mau keutamaan lebih mulia, lebih belek lekan upak tersadai dunia ini kenca seisina. Lalu apakah dengan geger gawe ya? Arang geger gawe ya? Arak si tentu ya, yakin. Lalu kan kebanyakan apa si tegita? Goyona geger ke? Salat subuh doang kadang-kadang wah kongkuak mana kan seperti itu kan? Coba. Padahal 14 abad yang lalu diumumkan, diberikan pengumuman seperti itu. Kalah itu si pengumuman Pak Ukur. Nih beda nih Pak Ukur, soalnya dari mana buktinya beliau ini ya, desa lah misalkan. Ya beliau kebetulan juga di desa ini. Ada dana BLT, ya kan? Coba simu dana BLT coba ini. Nabi yang karena dengan petugas desa, waktu pengambilan dana BLT jam 2 tengeri, misalkan. Jam 2 tengeri jelo Ahad atau jelo Senin lah dikatakan jam 2 tengeri.
Lamun terekem-rekem jam 2 tengah rino wayan dengan ngombe, wayan dengan begaleng kan, wayan dengan istirahat ngantok tak luar biasa. Logo embe dengan si mobil teno tinduk le jelo ino le jam 2 ino arak tinduk ngombe-ngombe ngantok na wajib na jauh ngantok na tipa kantor. Tentu apa ndek? Kumbe na arak kepeng dengan tegita leto no arak beras tegita ke logo kalah pengumuman si belian genta mau si sadena si Allah ketimbang pengumuman kepala desa. Kumbe na karena ada penggitan. Nah itulah hikmah dibalik semua itu ujian tipak tiang pelungguh senamian ya. Tidak nampaknya hasil lekan ibadah si gawe tele dunia nike ini ujian tetuke iteng gawe ya dengan setulus hati mengharapkan imbalan dari Allah atau seperti apa, maka terbukti di masing-masing manusia ya, terbukti itu selapuan si tetu-tetu yakin geger maka dia akan lawan ngantuknya itu bangun tengah malam ya hanya untuk mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh geger ya ngono seperti itu dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian. Nah kata-kata fadhkuruni itu para ulama berbeda pendapat. Cara zikir kepada Allah, cara ingat kepada Allah itu banyak ya. Ibnu Abbas mengatakan fadhkuruni itu diartikan udhkuruni bi ta'ati, zikir tipa aku dengan cara apa? Dengan taat ya. Ini kata Ibnu Abbas, taat adzkurkum bima'unati, maka aku akan mengingat kalian dengan memberikan pertolongan kepada kalian. Jadi ongkun ingat Allah ini diterjemahkan oleh Ibnu Abbas taat. Taat, kerjakan yang diperintahkan Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan mengingat kalian dengan apa? Dengan memberikan pertolongan. Maka maksudnya apa? Setiap dengan seingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin ingat kepada Allah, maka dalam setiap permasalahan kehidupannya Allah juga akan mengingatnya. Kalau tak kuat zikir dan arak susah, lamun tak kuat zikir dan aran galau si dedere kanca bajang-bajang, lamun tak kuat zikir dan aran gantung diri bunuh diri dengan si putus cinta, lamun tak kuat zikir dan arak dengan jogang gara-gara mati pen balena dan arak ya. Kenapa? Karena orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diingat kembali oleh Allah dengan cara memberikan pertolongan lekan setiap permasalahan kehidupannya. Kalau Sa'id ya bin Jubair beda, diartikan dia udhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi maghfirati ya. Ingatlah kepadaku, firman Allah dengan cara apa? Dengan cara taat, adzkurukum bimaghfirati, maka aku akan mengingat kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu ya. Dan banyak lagi ya dengan cara apa? Cara kita bersyukur mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Qisan mengatakan fadhkuruni itu diterjemahkan apa? Ingatlah kepadaku dengan pandai bersyukur. Ya, fadhkuruni bisyukri adzkurukum biziyadah. Barang siapa yang ingat kepada Allah dengan cara bersyukur, maka Allah akan kembali mengingat orang itu dengan ditambahkan nikmatnya. Nah seperti itu dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Intina ya, kita dianjurkan untuk banyak mengingat Allah, berzikir. Nah ia tujuan terkumpul bareng le tempat niki, le majlis-majlis ilmu niki ya. Mungkin le dalam si seminggu dia tewah sempatan diri teringat di sida Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama sekali seminggu tecas atenta.
ya, tecas dia seperti handphone. Lamun wah lobet langsung pelungguh deh, langsung pelungguh deh ngecasnya dan kanggo mati HP. Nah, kalau jiwa ini juga ingin tetap hidup, maka harus tetap diberikan dia apa? Kekuatan, dan kekuatannya itu datang dari zikrullah. Banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semoga hadratal muhtaramin rahimakumullah angkun si hadir barang-barang lek kalam si mangkin niki nabau jari langan teh wasilah aun basendangan Arab jalan kita untuk kembali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lek tugas si jari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali mengingat siapa diri kita, apa tugas kita, maka insyaallah kita akan berusaha secara total untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ini muqaddimah lek kelam pengajian ta lek kelam si mangkin niki materi kita walau wah ngebang dengan ya alunah ke le pertemuan si mudi wah kita bahas materi kita. Tiang ingin menyampaikan tentang apa ya? Ini menjelas ya. Lagu tiang ingin menyampaikan le otak tiang ini jangan ingin menyampaikan tentang apa? Indahnya persaudaraan, dan tiang ingin menyampaikan tentang resep ya, resep untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis ya. Karena ampura lamun sitaran berkeluarga nikah ya, sitaran berkeluarga nikah kurang-kurang tetau ilmuna ini girang terjelap ini. Apalagi lek masa sulit, semua serba sulit ya, pegawaian sulit, mau kepeng sulit ya. Lalu kadang-kadang kebutuhan teh lebih belik daripada pendapatan teh. Coba bilang jelo biji jarin teh ngendang kepeng, nak kudu ngombe, nak kudu beli pulsa, kudu ngombe pulsa ini, nak kudu beli kuota rana, kuota ini nak kudu ngombe, nak kudu main game ya, nak kudu mantau-mantau video. Nak kurang-kurang tabel iman teh, nak kurang-kurang ilmu teh hadapin kanak sing nongkona kah bepremonan teh jadi dengan tua kan? Iya. Nanti jadi kanak kurang ajar, disuruhan me jendara, pengendengan me retet, misalkan seperti itu. Bahkan melentu siri-siri diri, jadi manusia jadi dengan tua. Nah, ini masa sulit hadratul muhtaramin rahimakumullah. Apalagi ada pengamat-pengamat silat TV ini mengatakan apa? Siap-siap 2023 akan ada krisis global. 2023 no, gena krisis ongkat di dunia ini. Iya, serba sulit dia tuh bekal kerukut otak tadi. Nah, lagu lamun dengan si tetap ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala dena arak kekurangan ini. Ya, tak ada itu. Yakinlah selama kita ingat kepada Allah, Allah juga pasti akan mengingat kita. Nggih. Wallahu taala ala wa alam.